Acu duduk di tangga batu sambil meneguk sebelah lututnya. Kerudung yang menempel di mantelnya menjuntai di punggungnya, agak menggembung, mengelilingi leher yang seputih salju. Dagunya menempel di lututnya, matanya memandang kolam dalam di depannya. Sekonyong-konyong ia berpaling dan berkata, "Yuan Yu, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu." Mata wanita itu sangat bening, namun tak mengandung rasa sedih karena memahami dunia seperti dahulu. Dengan tenang, Acu memandangi dirinya dengan tenang tersenyum, seperti begitu sering terjadi dalam mimpinya. Dalam matanya tak ada ketakmurnian lain, tak ada bayangan orang lain, hanya ada dirinya seorang. Ia lupa bagaimana dirinya mengangguk, hanya melihatnya dengan riang menyangga pipinya dengan kedua tangannya. Sinar rembulan melukis sebuah aura yang indah di wajahnya. Suaranya amat lembut, bagai ombak samudera yang terus-menerus menerpa pasir halus. Sedikit demi sedikit menembus ketenangan malam, dengan perlahan masuk ke dalam lubuk hatinya. Amat lama sebelumnya kau memilikiku, aku memilikimu. Amat lama sebelumnya kau meninggalkanku, melayang ke langit yang jauh. Dunia di luar sangat indah. Ketika kau merasa bahwa dunia di luar sangat indah, aku akan dengan tulus mengharapkan kau bahagia di sini. Setiap kali mentari terbenam, aku selalu menunggumu pulang. Amat lama sebelumnya kau memilikiku, aku memilikimu. Amat lama sebelumnya kau meninggalkanku, melayang ke langit yang jauh. Dunia di luar sangat indah. Ketika kau merasa bahwa dunia di luar tak bisa diperbaiki, aku akan dengan sabar menunggumu di sini. Setiap kali mentari terbenam, aku akan selalu mengharapkanmu di sini. Walaupun hujan melayang-layang di langit, aku masih menantikanmu, hari kepulanganmu. Suara nyanyian berkumandang seiring angin malam dengan amat pelan menggema di halaman yang penuh keharuman luhur itu. Acu berpaling, sinar matanya begitu bening. Ia mengansurkan tangannya dengan amat sangat hati-hati. Dengan perlahan merapat ke tangan Yuan Yu, tak sembarangan seperti sebelumnya, melainkan seperti seorang gadis yang baru pertama kali jatuh cinta. Ujung-ujung jari yang tegang agak gemetaran. Sedikit demi sedikit, dengan lembut menyentuh punggung tangan lelaki itu. Setelah itu, dengan amat lembut mengapit jemarinya. Nampaknya begitu dingin, bagai air kolam dalam yang sepi. Yuan Yu berpaling memandangnya. Raut wajahnya masih nampak tercengang. Angin malam bertiup di antara mereka. Keharuman kuncup-kuncup bunga dalam papilon itu menyergap mereka. Mereka duduk di tangga batu itu seperti anak kecil bergandengan tangan. Tak ada yang membuka mulut terlebih dahulu untuk berbicara. Selalu berlawanan kalau medan perang menjadi sebuah garis lurus. Mereka seperti agak tak bisa menentukan posisi mereka sendiri dengan jelas. Yuan Yu merasa agak ingin tertawa, tapi ia merasa bahwa dirinya saat ini sama sekali tak bisa tertawa. Dengan amat serius, ia mengerenyutkan keningnya, laut wajahnya penuh beban pikiran. Setelah melepaskan ganjalan dalam hatinya, Acu menjadi sangat spontan. Ia menarik tangan Yuan Yu, lalu bertanya sambil membelakang matanya. "Yuan Yu, Qinghai bagus tidak?" "Hah?" Lelaki itu agak tertegun, lalu berkata, "Lumayan, di sana indah." Dengan sikap yang tak romantis sedikit pun ia menjawab, "Ada beberapa tempat yang cukup bagus." "Apa Qinghai dingin?" "Musim panas tak dingin, musim dingin dingin." Dengan penuh harapan, Acu berkata,
Rakyat di sana pasti sangat tulus dan jujur. Kau ini bodoh ya. Bagaimana bisa tak ada beberapa orang jahat dunia ini sehitam gagak? Siapa yang tak mementingkan dirinya sendiri? Hah? Akhirnya dahi Acu berkerut. Kalau begitu King Hai tak begitu bagus. Kapan aku bilang tempat itu bagus? Acu tak bisa berkata apa-apa lagi. Apakah ini perkataan diucapkan seorang lelaki yang hendak mengajak seorang wanita kawin lari? Tapi di tempat itu ada suatu hal yang sangat bagus. Acu bertanya, apa? Dengan amat puas diri, Yuan Yu tersenyum. Di tempat itu, semua menuruti perkataanku. Yuan Yu tertawa sendiri 2 kali. Namun, ketika sadar tak ada yang memuji dirinya, dengan agak murung ia berhenti bersuara. King Er, sejak kapan? Acu tertegun, ia berpaling dan bertanya, kau bicara tentang apa? Yuan Yu terdiam untuk beberapa saat, seakan sulit untuk mengatakan sesuatu. Keningnya perlahan-lahan berkerut. Setelah agak lama, ia lalu berbicara. Sejak kapan kau tak membenciku? Kata siapa aku sudah tak membencimu? Dengan geram, Acu memberi isyarat ke arah kepalanya sendiri dengan tinjunya. Aku mengingat semuanya di sini. Dengan sikap merendahkan, Yuan Yu menyapunya dengan pandangannya. Mulutmu berkata ya, tapi hatimu berkata tidak. Sinar rembulan yang pucat menyinari semua yang ada di bawahnya. Sebenarnya sering sekali ada beberapa hal yang hanya membutuhkan beberapa patah kata, hanya membutuhkan sedikit tindakan. Namun mengambil langkah ini membutuhkan begitu banyak tahun. Pohon gui berayun-ayun, jari jemari lelaki itu sangat spontan menggenggam jari jemari sedingin es wanita itu dengan telapak tangannya. Penderitaan selama begitu banyak tahun, kesetiaan selama begitu banyak tahun, seakan hanya menantikan tindakan ini saja. Yuan Yu berpaling di sudut yang tak terlihat orang lain dengan girang yang membuka sudut-sudut mulutnya. Keesokan harinya, jembatan gantung akhirnya selesai diperbaiki. Mereka sudah keluar dari kota Qiufeng, masuk ke jalan air untuk menyeberangi sungai Muling. Setelah itu, naik ke daratan dan tiba di provinsi Kuisha. Di sini mereka harus berpisah. Ketika rombongan berkuda itu berhenti di tempat, Yuan Yu dan Acu berdiri di barisan terdepan rombongan mereka. Masing-masing cuaca cerah, langit biru tua yang dan jernih. Dengan garang, Yuan Yu memandang ke arah utara, lalu berkata, aku pergi dulu. Oh, Acu mengangguk-angguk, pergilah. Jangan banyak berkeliaran di sekitar Lice. Kalau tak ada urusan langsung kembali ke penginapanmu. Siapa yang berkeliaran? Acu mengernyitkan keningnya. Yuan Yu, kita akan segera berpisah. Tahan dirimu sedikit. Tinggalkanlah sedikit kesan yang baik untuk lawan bicaramu. Dengan keras kepala, Yuan Yu mendengus. Sejak dulu kata pernah punya kesan yang baik terhadapku. Acu merasa geram, ia maju dan mencubitnya. Apakah masih seorang manusia? Apakah punya peri kemanusiaan? Waktu itu, siapa yang menangis memohon padaku? Cubitan Acu sangat menyakitkan Yuan Yu yang juga gusar. Marga Chu, kapan aku pernah menangis memohon-mohon padamu? Tak pernahkah? Acu mengingat-ingat, sepertinya tak pernah. Tapi tindakannya cukup baik. Kenapa setelah berhasil bersikap begitu acuh tak acuh seperti ini? Lagi pula, apakah sekarang belum terhitung berhasil? Dengan garang ia memelototinya. Kau berpura-pura. Perang dingin berangsur untuk beberapa saat. Mereka saling memandang dengan penuh amarah. Perasaan sedih karena akan berpisah yang mula-mula mereka rasakan, sedikit demi sedikit berubah menjadi hambar. Bagaimanapun juga, akhirnya mereka lebih dekat selangkah lagi. Benar bukan? Paling tidak, sudah dapat dengan sangat spontan bersenda gurau. Aku serius, sekonyong-konyong Yuan Yu berkata dengan amat serius. Jangan banyak berkeliaran di sekitar Lice. Urusan negara Biantang pun jangan kau campuri. Menurutku, kau perempuan ini terlalu suka mencampur urusan orang lain. Suka mencampur urusan orang lain? Acu mempelototinya, lalu dengan amat tak senang berkata, tapi sebelumnya aku ingin memberitahunya. Kalau begitu sekarang bagaimana?
Untuk apa kau pergi? Dengan gusar, Acu berkata, bukankah aku akan pergi? Aku pergi untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Akan pergi? Pergi kemana? Suasana hati Yuan Yu mendadak menjadi jauh lebih baik. Dengan agak dibuat, ia mendehem lalu berkata, bagaimanapun juga, waspadalah sedikit. Lice itu bangsat itu, bukan orang yang baik. Acu menggeleng-geleng dengan amat menyesalkan. Ia berkata, seperti kata pepatah, setelah menyeberangi sungai, menghancurkan jembatan, jangan-jangan pepatah ini membicarakan orang seperti kau ini. Apa katamu? Yuan Yu benar-benar hendak marah saking malunya. Acu mengangkat tangannya, sebuah ungkapan bahwa ia tak mau berbuat seperti dirinya. Kenapa kau belum pergi juga? Sebentar lagi hari akan gelap. Kalau kau tak pergi, aku mau pergi. Yuan Yu sengaja berlama-lama untuk beberapa saat. Tiba-tiba dari saku dadanya ia mengambil sebuah bel dari batu kumala yang berwarna putih. Nampaknya biasa saja, tak ada istimewanya. Ia mengangkatnya ke sudut bibir Acu, lalu berkata, lagu yang kau nyanyikan tadi malam itu, nyanyikanlah sekali lagi. Acu tertegun lalu bertanya, kenapa? Wajah Yuan Yu mendadak memerah, tak nyana amat menggemaskan. Ia menyerutkan keningnya dan berkata, kenapa begitu banyak pertanyaan? Aku minta kau nyanyi, maka menyanyilah. Menyanyi memerlukan suasana hati tertentu. Sekarang suasana hatiku sedang sangat tak baik, aku tak ingin menyanyi. Pandangan mata pembunuh yang sudah dilatihnya selama bertahun-tahun membelototi Acu. Untuk waktu yang sangat lama, ia tak mengalihkan pandangannya. Dipandang seperti itu olehnya, Acu merasa agak jengah. Lalu ia berkata, ada begitu banyak orang yang menonton. Kalau aku menyanyi, mereka semua akan mendengarnya, tapi aku tak akan melakukannya lagi. Alasan sukar diterima. Yuan Yu berkata, kalau begitu bicaralah padanya. Bicara tentang apa? Dengan sambil menggertakkan giginya, saking marahnya lelaki itu berkata, terserah. Acu segera berseru ke arah bel kecil itu. Yuan Yu adalah seorang bajingan. Suaranya begitu nyaring dan jelas, hingga bahkan para pengiring mereka yang banyak jumlahnya saling memandang dengan heran. Yuan Yu marah besar. Ia mendadak berbalik dan melangkah pergi. Acu melihat bahwa gaurauannya keterlaluan. Ia cepat-cepat mengejarnya, lalu menarik tangannya dan berkata pada bel kecil itu, ingat, aku sedang menunggumu. Hanya sepatah kata ini langsung membuat amarah lelaki itu menghilang. Ia benar-benar seorang yang perlu dibujuk. Benda apa ini? Dengan keheranan, Acu merabanya berapa kali. Ia merasa bahwa bel itu sepertinya dibuat dari batu. Tapi bukan batu, buatannya sangat halus. Namun bagian dalamnya berlekuk-lekuk seperti sebuah telinga. Yuan Yu tak menjawabnya, hanya berkata, cepat pergi, jangan berlama-lama. Apakah dia punya alasan yang jelas? Mereka berdua berjalan ke rombongan mereka. Akhirnya mereka akan segera berangkat. Acu tak dapat menahan diri untuk dengan amat serius memberinya peringatan. Berhati-hatilah dalam segala hal. Dengan sikap sangat tenang, Yuan Yu melambaikan tangannya dengan singkat, lalu dengan amat kalem menaiki kuda. Kelihatannya angkuh dan dingin. Acuh tak acuh bagai air, seakan berada di atas semua orang. Ingat perkataanku. Setelah berkata, seperti seorang tuan besar, ia melangkah pergi dengan jumawa di tengah para pengawal yang mengelilinginya. Sosoknya perlahan-lahan pergi menjauh. Acu masih berdiri tanpa bereaksi. Jingjing menghampirinya. Wajahnya amat tergila-gila. Sambil menggumam ia berkata, ah Jiji, kakak Ipa sangat tak berperasaan. Dua Ji mengernyutkan keningnya. Dari wajahnya nampak bahwa ia sangat tak suka mendengarnya. Dengan suara merendah ia berkata, Jingjing, jangan bicara sembarangan. Aku akan mengatakannya. Jingjing berpaling dan memelototinya. Sambil membuat raut wajah mengejek, ia berkata, kubuat marah kau. Dua Ji, kau tahu tidak, ini benda apa? Acu bertanya sambil mengenyutkan keningnya. Ia menggambarkan penampilan bel kecil Yuan Yu itu.
Yuji mengenyutkan keningnya. Setelah diam untuk beberapa lama, ia baru berkata, "Nona, kalau kau tak salah lihat, seharusnya itu adalah Bel saling mengenal dalam legenda itu. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, ia adalah yang nomor satu di antara 3 harta karun cabang angin dari Kinan. Seni pekerjaan tangan cabang angin cemerlang. Mereka menguasai ilmu rahasia membuat mesin. Bel saling mengenal ini dibuat oleh tangan kepala keluarga cabang angin generasi ke-18 sendiri. Kabarnya, asalkan seseorang berbicara dengan suara keras kepada bel ini, suaranya akan direkam oleh bel ini, lalu ditiup angin. Suaranya akan terdengar kembali. Bahkan nadanya pun tak akan berubah. Hanya saja, jejak cabang angin selalu berbunyi. Sudah bertahun-tahun tak ada orang yang mendengar kabar tentang mereka. Dan bel saling mengenal juga sudah raib. Di mana Nona melihat bel ini? Apakah kau dapat mendengarnya berbicara?" Acu tertegun. Suara derap kaki kuda di kejauhan sudah tak dengar lagi, hanya menyisakan debu yang berterbangan di jalan. Bel saling mengenal. Yan Yu meninggalkan kereta dan menaiki kuda. Sekarang mereka sudah mendekati perbatasan Dakia. Penjemput mereka sudah berada di depan. Mereka pun sudah tak menyembunyikan diri lagi. Cuaca sangat hangat, sama sekali tak ada angin sedikit pun. Akan tetapi, karena kuda berlari, ada sedikit angin yang bertiup, menyapu bel yang tergantung di lehernya. "Ingat, aku sedang menunggumu." Suara wanita yang menggumam dengan suara rendah itu lembut dan merdu. Dengan pelan terngiang di telinganya, bagai air danau yang jernih, dengan tenang melapisi debu yang bagai asap. Mau tak mau, sudut-sudut bibirnya melengkung ke atas. Namun, sebelum senyumnya hilang, sebuah suara lain mendadak terdengar menusuk telinganya. "Yan Yu, kau adalah seorang bajingan." Suaranya begitu keras. Semua pengawal yang sedang memacu kuda mendengarnya dan melompat terkejut. Dengan jeri, mereka serentak menghentikan kuda mereka dan memandanginya dengan bimbang. Raut wajah Yan Yu dalam sekejap menjadi tak enak dilihat. Benar-benar tak enak dilihat. Di jalan raya yang menuju ke timur, di kereta kuda beratap kain hitam, Acu sedang berpikir dan keras. Bukankah itu seperti alat perekam kaset? "Jiji, apa ini alat perekam kaset?" Jingjing mendesak ke depan, bertanya sambil mengedipkan mata. Sejak melihat Yan Yu, suasana hati gadis kecil itu sangat baik. Hubungannya dengan Acu pun kembali akrab seperti dahulu. Mendengar perkataannya, Acu menjelaskan dengan amat hangat. "Alat perekam kaset ini." Miki yang duduk di sisi krain kereta kuda itu. Ia memandang Acu yang sedang menjelaskan cara kerja perekam kaset. Mau tak mau ia tersenyum. Sebenarnya kehidupan manusia sering kali seperti ini. Para pelakunya kebingungan, namun orang yang menonton melihatnya sangat jelas. Dalam amat banyak masalah terdapat kerumitan yang sama sekali tak dibayangkan. Hanya karena sebuah gagasan dalam hati yang dengan keras kepala dipertahankan, membuang waktu yang begitu baik, walaupun orang itu sangat cerdas. Kalau terkena masalah seperti itu, ia akan menjadi bimbang dan tak berdaya. Kadang-kadang, asalkan dapat menapaki sebuah langkah, dalam segala sesuatu yang terjadi setelahnya, akan timbul perubahan yang mengguncang langit dan bumi. Jalan belum dijalani sampai di ujungnya. Mungkinkah masih akan ada perubahan yang lain? Apa kau takut? Angin meniup air kejauhan kolam dalam yang sepi itu, menimbulkan riak kecil yang bergemericik. Kepala Acu dengan lembut bersandar di bahunya. Keharuman duro yang halus dengan perlahan mengambang di udara. Suaranya amat lirih, seakan menghancurkan sang mara. Yang bimbang dalam lubuk hatinya, sedikit demi sedikit menggumpal menjadi 3 kata yang amat pendek. "Aku tak takut." Yuan Yu tersenyum dengan lembut, mengangsurkan tangannya dan memeluk pinggangnya. Dengan demikian, mereka pun duduk sampai fajar menyingsing. Kekacauan datang tanpa pertanda sedikit pun, bagai air yang sedingin es, yang tiba-tiba dipanaskan hingga mendidih. Sebelum orang dalam air itu bereaksi, ia sudah terembus. Ketika tiba di Honshui, perang sudah meluas. Setelah diinjak-injak pasukan kapialeri, tembok kota sudah hancur, rumah-rumah dibakar,
Tanah pertanian yang tadinya subur berubah menjadi abu hitam yang membusuk. Kain sutra yang indah melambai-lambai di tengah lumpur kuning. Di kedua sisi jalan nampak rakyat jelata yang tewas setelah menjadi pengungsi untuk menghindari perang. Kota yang ramai dalam sehari hancur lebur. Darah dan daging di tengah musim panas menimbulkan bau busuk yang menusuk hidung. Raja Luo mengirim pasukan ke Gunung Mei. Rakyat yang tak mau menjadi pemberontak pergi ke arah timur bersama keluarga mereka. Namun ketika tiba di Honshui, mereka menemukan bahwa komandan gerbang Honshui adalah kakak lelaki selir Raja Luo, Kusu. Penyeberangan dari jalan air ke timur sudah diblokade rapat-rapat. Pasukan Biantang yang berada di sebelah barat Honshui tak dapat saling melihat. Kota Yuhong sudah seluruhnya jatuh ke tangan Raja Luo. Separuh tembok negara Biantang melambai-lambai di tengah angin. Perjalanan Acu dan yang lainnya dengan demikian tertunda. Pertempuran besar akan segera dimulai. Dengan sekuatannya, sulit untuk mengatasi situasi seperti ini. Rakyat Honshui berkumpul. Saat itu puncak musim panas, penyakit sering melanda. Tak sampai setengah bulan kemudian, di dalam kota mulai timbul wabah penyakit. Keluarga-keluarga kaya menutup rapat pintu rumah mereka, menyuruh banyak pengawal untuk berjaga dan berpatroli. Penginapan dan kedai arak menutup usaha mereka. Membeli sebutir beras pun tak bisa. Acu dan yang lainnya mau tak mau pergi ke pedesaan. Untung saja, sebelumnya mereka telah mempersiapkan perjalanan itu dengan baik. Makanan dan tenda sudah siap. Hari demi hari berlalu. Berbagai kabar angin datang dengan silih berganti. Duo Ji dan Ping An menantang bahaya masuk ke dalam kota untuk mencari tahu, namun tak mendapatkan informasi yang berguna. Kabar angin itu berbeda-beda. Ada yang berkata bahwa Li Cheng menghimpun 800.000 pasukan kavaleri pilihan di sebelah timur dan sedang bertempur ke arah Honshui. Ada juga orang yang berkata bahwa beberapa hari ini Raja Luo sudah mengalahkan pasukan Huai dari Jiangnan dengan telak di Gunung Jun, Prefektur Jiangze, Picheng, Nanwang, dan Anqi, serta Gunung Qihao. Semuanya secara beruntun telah jatuh ke tangan musuh. Lebih dari separuh pasukan kekaisaran telah menjadi korban. Sisanya menyerah. Ia sampai 5 hari lagi pasukan Raja Luo akan memasuki dan menguasai Honshui. Ada lagi yang berkata bahwa keluarga-keluarga kaya di barat daya telah serentak mencampakkan uang dan bahan makanan, menjawab panggilan Raja Luo untuk memberontak, mengibarkan panji-panji penguasa lalim yang tak berprinsip itu, dan mengirim para pengawal keluarga bergabung ke pasukan Meisan. Jumlah pasukan Raja Luo hampir mencapai 1 juta orang. Kabar angin yang lebih fantastis mengatakan Li Cheng saat ini sudah tak ada di kota Raja Tang dan membawa para selir ke istana belakang bersembunyi di wilayah Dakia, dan Huai Song di laut timur akan membantunya membuat sebuah kapal laut. Dia akan melarikan diri ke laut. Hati semua orang di Honshui cemas, walaupun kabar angin itu seharusnya tak benar. Namun pasukan Raja Luo hari demi hari semakin mendekati Honshui. Beberapa hari ini pengungsi semakin lama makin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kepungan Raja Luo semakin lama semakin dekat dan akan segera bertemu pasukan Honshui. 7 hari kemudian, pasukan Raja Luo akhirnya tiba di lereng Qibai yang jaraknya tak sampai 80 li lebih dari Honshui. Namun, di luar dugaan, semua orang mereka berhenti dan sama sekali tak membuat gerakan untuk bertemu dengan jenderal pasukan pelindung Honshui, Kusu. Sedangkan Honshui sama sekali belum memberi isyarat secara jelas bahwa mereka akan takluk pada Raja Luo. Pertempuran tiba-tiba masuk ke dalam jalan buntu. Tepat pada saat ini, pasukan Qishu Kekaisaran menyadari bahwa insiden ini tidak biasa. Jenderal Kusu adalah jenderal besar kekaisaran. Di masa mudanya ia mengikuti Jenderal Tuo Murong kalau ia menjunjung tinggi kesetiaan dan bersedia berdiri sisi Li Cheng. Maka taktik ortodok Biantang akan berhasil. Setelah memperhatikan keadaan selama 4 hari,
Komandan pasukan Kyushu, Lu Bingquan, dengan membawa 30.000 prajurit pergi ke lereng Kibai dan bertempur dengan sangat sengit melawan pasukan Raja Luo. Walaupun pertempuran itu sangat sengit dan korban di pihak pasukan Qihu sangat banyak, namun mereka dengan gagah menerjang garis pertahanan Raja Luo. Ketika mereka pergi ke markas, Jenderal Kusu dihusui untuk berlindung. Maksudnya mereka jelas, yaitu hendak melindungi ibu kota Biantang bersama dengan pasukan Hansui. Akan tetapi, tepat pada saat ini, pembantaian besar-besaran di Hansui yang mengundang seluruh daratan Kimeng dimulai tanpa suatu tanda apapun. Darah membuat sungai Hansui menjadi merah, bahkan sampai 30 li ke arah muara. Air sungai yang merah tua masih dapat terlihat. Mayat bertumpukan hampir menjadi seperti tanggul yang amat tinggi. Selama sehari penuh, burung elang terbang berputar-putar di atas Hansui. Setelah malam, jeritan yang menggenaskan barulah terdengar. Burung-burung pemangsa dan binatang buas mencapik-capik mayat yang mulai berbau busuk, bagai sebuah mimpi buruk yang mengerikan. 3 hari kemudian, Raja Luo yang akhirnya mempercayai ketulusan penyerahan diri Kusu masuk ke markas tentara Honsui dengan membawa 150.000 prajurit. Keesokan harinya, dengan dukungan para prajuritnya, ia diangkat menjadi kaisar, bersembahyang pada leluhurnya, dan menaiki tahta dengan gelar Jiheng. 2 hari kemudian, pasukan Meisan yang berjumlah 200.000 orang bergerak ke Hansui, ditambah dengan pasukan Kusu di Hansui yang berjumlah 180.000 orang. Kekuatan Raja Luo telah hampir mencapai 600.000 orang. Saat ini, di Biantang muncul 2 orang kaisar yang berbagai negeri dan membuat mereka menjadi bahan lelucon. 10 hari ini, kaisar datang, Lice, yang sepertinya sudah tak tahan menanggung penghinaan besar ini, akhirnya mengeluarkan perintah untuk mengirim pasukan untuk menghukum mereka. Perkataannya garang, ia secara pribadi memimpin 90.000 pasukan tengah, 110.000 pasukan tenggara, ditambah dengan 200.000 pasukan serigala. Dengan kekuatan yang sebesar gunung Tai ini, ia bergerak ke Hansui. Di hari ke-9 bulan 8, Raja Luo menaiki panggung Chaoyang dan mempersembahkan kurban pada leluhurnya, membakar dupa dan mengibarkan panji-panji. Setelah itu, ia membawa pasukan dari markas ditambah dengan 150.000 pasukan Meisan menyeberangi sungai, meninggalkan 50.000 pasukan. Meisan dan pasukan Kuso menjaga Hansui, akan tetapi pasukan Lice bertahan bagai kura-kura di markas besar mereka, tak berani menemui musuh. Dalam 5 hari berturut-turut hanya ada beberapa pertempuran yang melibatkan 100 orang lebih. Mereka berkata bahwa pertempuran itu adalah operasi militer, namun sebenarnya lebih pantas disebut sebagai tawuran di antara rakyat. Untuk saat nama Lice menjadi bahan tertawaan di bumi Biantang. Kaisar Tang takut pada Raja Luo, bersembunyi di markas seperti kura-kura, tak berani maju berperang. Semua ini diketahui oleh semua orang di kolong langit. Akan tetapi, ketika semua orang menganggap bahwa Lice akan kehilangan negerinya, Acu tiba-tiba menyuruh Meki yang membereskan koper, bersiap untuk masuk ke kota raja. Meki yang tak paham maksudnya dan dengan lugas bertanya. Acu memandang markas Kusu di timur. Sinar matanya nampak agak berkabut. Ia mengingat malam ketika pasukan Qihu dibantai habis. Jeritan yang memilukan bergema di telinganya semalaman tak berhenti. Pertempuran ini harus dihentikan. Di hari ke-17 bulan 8, pasukan datang akhirnya membuang sikap putus asa mereka. Pasukan itu serentak maju, lalu bertempur dengan sengit melawan pasukan kota Hulin dan Raja Luo. Para prajurit dengan gagah berani bertempur dalam jarak dekat. Pertempuran berlangsung sehari semalam, tak ada pihak yang mundur sedikit pun. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pertempuran memperebutkan kekuasaan kekaisaran.
Pihak yang menang akan bergelima emas dan batu kumala. Masa depannya akan menjadi cerah dan pihak yang kalah akan dihukum mati sampai ke generasi ketiga. Tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Tepat ketika pertempuran sampai di saat-saat yang menentukan, Jenderal Kusu mendadak muncul di medan perang. Pasukan Raja Luo bersorak-sorai dengan gemuruh, akan tetapi sebelum senyuman mereka menghilang, pasukan Kusu mendadak mengangkat golok dan menyerang barisan belakang pasukan Raja Luo. Di hari ke-22 bulan 8, pasukan Raja Luo kalah. 40.000 orang lebih tewas, orang yang masih hidup berkurang. Namun, menemukan bahwa 50.000 prajurit di sana telah seluruhnya tewas. Air sungai Hansui bergolak, tak ada perahu yang bisa menyeberanginya. Raja Luo tak punya jalan keluar. Ia menghela napas panjang dengan keras di tepi sungai Hansui, lalu menghunus pedang dan membunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Di saat ini, Kaisar Jinheng yang baru naik tahta selama 11 hari dengan putus asa meninggalkan buku sejarah Biantang, hilang tanpa jejak, seperti saat ia belum muncul. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode ini, kita lanjutkan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.